host kita, evaluator Bu Opa dari PSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Bapak Ibu dari BKPSDM Kabupaten Sigi yang akan ikut memonitor, mengawasi jalannya pertemuan pagi kita ini walau hanya melalui Zoom. Bapak Ibu, adik-adik, para peserta Latsar CPNS Kabupaten Sigi angkatan 107, khususnya kita pada saat ini berada di kelompok 1. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Patut kita selalu menaikkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayahnya sehingga sesuai jadwal maka kita dapat hadir bersama-sama untuk memulai pembelajaran kita pada Latsar CPNS Kabupaten Sigi di angkatan 107 ini dengan agenda pembelajaran, agenda 2 tentang nilai-nilai dasar core value ASN. Saudara-saudara sekalian, insya Allah nanti pertemuan kita ini ada sebanyak 2 kali. Yang pertama hari ini, pagi ini, sebanyak 2 jam pembelajaran, mulai dari jam 7.30, insya Allah nanti berakhir jam 9. Kemudian setelah itu adik-adik semua akan mendapat kesempatan belajar secara asinkronus. Ada 2-3 hari ke depan, tiba saatnya nanti kita ketemu lagi dengan pembelajaran sinkronus seperti ini. Ada pengampu materi, yaitu pada tanggal 27 Juni, nanti hari Senin itu. Nah, di sana agak sedikit lama waktunya, ada 3 jam pembelajaran. Kita tetap mulai 7.30, insya Allah nanti berakhir pada hari Senin 27 Juni itu, pada jam 9.45 ya kita selesai. Nah, hari ini, karena waktunya sangat singkat, saya betul-betul berharap saudara-saudara sekalian bisa memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk berdiskusi, kita sharing. Saya minta aktif ya, terkait dengan pendalaman dan pemahaman kita, core value, ataupun juga nilai-nilai dasar ASN yang biasa disebut berakhlak itu. Karena ini adalah pertemuan pertama, maka pada kesempatan awal ini saya ingin dulu menyapa ya, sekaligus berkenalan dengan saudara sekalian untuk menyampaikan nama lengkapnya dan di mana unit kerjanya. Coba saya mulai dari Nur Farida. Silakan, yang mana nama Nur Farida? Silakan. Ya, Assalamualaikum Pak dan selamat pagi. Izin Pak, saya dengan Dr. Nur Farida untuk unit kerja saya di Puskesmas Lindu. Puskesmas mana? Lindu Pak. Lindu. Iya Pak. Iya. Dekat danau itu ya, Danau Lindu. Iya Pak, Danau Lindu. Oh iya, iya. Tapi tinggalnya tidak di situ kan? Ya sekarang di Palu Pak tinggal. Palu. Iya. Oke, makasih. Terima kasih Dr. Pak. Farida. Di belakang Nur Farida ada juga saya lihat, salah baca. Ini pakai Nur juga. Ada namanya Nur Fadila. Iya Bapak. Oh ya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadila. Saya penempatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Oh, Dinas PU ya. Iya Pak. Selanjutnya mana yang namanya Alifuddin? Maaf ya kalau saya baca. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifuddin Fitriadi Masri. Saya tugas di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Oh, digabung itu ya? Iya Pak, digabung.
Tentu maksudnya perikanan darat ya, bukan perikanan laut. Iya, perikanan darat karena di Sigi adanya darat. Tiada lautnya. Iya. Jadi pasti perikanan darat. Ya, Iya, oke. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Udin. Selanjutnya Muhammad Januar. Pasti lahir bulan Januari. Mana ini orangnya? Silakan. Muhammad Januar mana? Ya, Pak, maaf Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Januar. Saya di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Pak, sama dengan Pak Alifuddin. Oh, sama Alipudin. Iya benar, kamu lahir di bulan Januari. Betul, Pak. Saya itu setengah paranormal gitu. Oke, terima kasih Januar. Ada nama Ovi, yang mana orangnya? Silakan Ovi. Belum masuk ya? Izin Pak Haji, kemarin izin karena kedukaan, tetapi hari ini sudah tidak masuk lagi. Harusnya sudah masuk sih. Oh ya, mungkin dalam proses ya, dalam proses kedukaannya turut berduka cita. Nah, apanya meninggal? Bapaknya, ibunya, apa keluarganya? Neneknya. Oh kasihan ya, harus itu. Nah, cuma tidak boleh terlalu jauh larut. Oke, selanjutnya ada Muhammad Hafiz. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya profesi dokter umum di unit kerja Puskesmas Palolo, Pak. Puskesmasnya? Iya Pak, Puskesmas Palolo. Wah, Palolo itu daerahnya cantik, udaranya sejuk. Saya suka ke Palolo. Mudah-mudahan kita ketemu di sana nanti ya. Iya Pak, insya Allah. Terima kasih, Dr. Muhammad Hafiz. Ada nama Afriani, di mana orangnya? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriani. Salam kenal Bapak. Unit kerja Ya. saya sekarang ada di Sekretariat Dewan Kabupaten Sigi. Oh, ada ngatur-ngatur Bapak Ibu anggota Dewan ya. Bagian perundang-undangan, Bapak. Ya, mau fasilitasi di sana ya. Ya, Ini Pertiwi. iya. Nah, ada terbalik lagi nih. Ada, makasih Afrian. Ada Pertiwi Setiawati. Nah, ini jangan-jangan ibunya Pertiwi tadi, ibunya Afriani. Coba yang mana? Ya, maaf Pak. Izin Pak, selamat pagi. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Prati Setiawati dari Sekretariat Daerah. Oh, ini di sekretariat ya. Oke. Ya Pak. Terima kasih Pratiwi. Ada nama Bimo, mana orangnya Bimo? Hadir Pak. Selamat pagi Pak. Pagi-pagi. Ya, nama saya Bimo Kristano Mentara Pak. Saya di penempatan di Dinas Komunikasi dan Informatika. Apa Kominfo? Kominfo Pak. Ya, Kominfo. Cocok ya. Kamu sarjana komunikasi. Ya betul Pak. Ya, oke. Bagus. Selanjutnya ada Muhammad Alfan. Hadir Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfan Perdana. Saya juga bertugas di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Pak. Oh, 3 orang berarti deh. Iya, Pak. Oke, bagus. Nah, 10 orang sambil kita menunggu Ovi Aprianti yang masih dalam suasana duka. Mudah-mudahan sudah ada kesempatan nanti bergabung dengan kita. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau saya itu nama saya diberikan orang tua seperti itu, sudah jadi abu dibakar lagi. Nah, nama saya Abu Bakar.
Al-Mahdali. Saya lahir 65 tahun yang lalu di Kepulauan Togean, Una-Una. Saat ini saya bekerja di BPSDM sama-sama dengan Ibu evaluator kita, Ibu Nova. Sudah masuki 5 tahun ya, tinggal beberapa bulan ini saya akan purna bakti. Namun sebelum pejabat fungsional Widya Suara, saya juga pernah di struktural cukup lama sekali adik-adik. Pernah sebagai Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan di Sulawesi Tengah, kurang lebih 5 tahun ya. Ada setahun juga saya Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, ketika itu koperasi bergabung di Perindak. Itu kurang lebih setahun. Sebelumnya saya agak lama di pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, kurang lebih 7 tahun. Nah, selebihnya 16-17 tahun saya di Poso. Poso juga saya sebagai pimpinan unit kerja di sana, di pendidikan juga sebelumnya di pendapatan, inspektorat sebagai Kepala Bawasda, dan juga sebagai Kepala Dinas pada industri perdagangan di Poso. Kemudian sekarang saya alhamdulillah senang sekali rasanya bisa ketemu, bisa ada di tengah-tengah Anda semua ini, orang-orang muda, cerdas-cerdas, insya Allah harapan bangsa, khususnya di daerah Kabupaten Sigi tentunya, sebagai generasi pelanjut yang berkualitas. Itulah harapan kita semua. Ini rata-rata kan sudah berkeluarga ya, ada yang belum menikah. Sudah pada menikah semua? Ada juga yang belum ya? Mudah-mudahan. Ya kan masih muda, jangan buru-buru ya. Jangan buru-buru. Cari terus yang cocok. Bisa saja nanti ketemu di tempat kerjanya atau di daerah kabupaten yang sama, boleh jadi seperti itu. Yang penting jangan buru-buru kalau belum terlalu matang. Nah, saya sarankan seperti itu. Nah, adik-adik sekalian, saya mau buka dulu bahan kita ini. Kalau suara saya ini bagaimana? Bisa didengar bagus? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau bahan tayangnya juga terlihat dengan jelas? Iya, Pak, jelas. Jelas, Pak. Di agenda 2 itu, karena ada agenda 1 tentang bela negara, Pancasila. Kita di agenda 2 itu nilai-nilai dasar ASN. Nanti agenda 3 kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan smart governance sesuai peraturan perundang-undangan. Nanti agenda keempat sudah masuk pada agenda terakhir itu, yaitu aktualisasi, ya, habituasi selama 1 bulan. Nah, adik-adik sekalian, kenapa kita ada di sini, ada di pelatihan ini? Selanjutnya saya ingin menyampaikan saya dan Anda semua sebetulnya tujuan yang sama untuk menuju ASN atau PNS yang berprofesional dan berkarakter dalam pelayanan publik. Jadi itu sasarannya. Supaya kita betul-betul profesional, memahami bidang tugas kita, tapi rasa-rasanya itu belum cukup kalau kita tidak memiliki karakter yang baik untuk memberikan pelayanan publik. Oleh sebab itu, sebagai ASN kita harus taat pada undang-undang nomor 5 2014, nanti dibaca-baca itu ada peraturan pemerintah nomor 11 tentang manajemen ASN, ada yang mengatur tentang Latsar, ini seperti kenapa kita ada di sini ini diatur karena ada pelatihan Latsar, latihan dasar CPNS
ada pedoman penyelenggaraannya, ada pedoman pelaksanaan kurikulumnya. Kurikulumnya seperti ini, agenda 1, 2, 3, dan 4. Dan juga ada edarannya, ini yang paling penting, edaran Kemenpan tentang implementasi core value dan employer branding ASN. Ini sebagai kebijakan baru yang menggantikan pola lama. Kalau pola lama core value-nya itu namanya aneka. Nilai-nilainya, nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan seterusnya sampai pada anti korupsi. Kalau kita di sini lebih kepada yang namanya berakhlak. Saya nanti tanya-tanya itu ya, boleh kan? Kan sudah dibaca-baca, sudah ada belajar mandirinya di MOC. Apa kompetensi yang akan dibangun di sini? Nah, itu tadi saya katakan ada 4, bagaimana menunjukkan sikap perilaku bela negara. Ini seperti yang dilakukan diskusi-diskusi pendalamannya pada agenda 1. Kita di sini coba bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai dasar. Jadi kita ini punya nilai-nilai dasar sebagai ASN. Nah, itu melaksanakan tugas dan jabatan kita. Di agenda 3 mengaktualisasikan kedudukan dan peran. Artinya semua orang itu kan beda-beda penempatannya. Nah, mudah-mudahan kita bisa profesional sesuai dengan penempatan masing-masing. Dan terakhir, kompetensi yang akan dibangun bagaimana mampu menguasai bidang tugas kita secara teknis. Itu dikatakan orang profesional karena bisa bekerja dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Nah, kemudian apa saja yang diharapkan kita pelajari di agenda 2 ini sesuai dengan arahannya itu tadi, berakhlak, berorientasi pelayanan. Bagaimana Anda, saya sebagai ASN bisa memberikan pelayanan prima, karena pelayanan prima akhirnya memberi kepuasan kepada masyarakat. Kemudian kita harus punya tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nah, ini dicerminkan dengan nilai akuntabel. Terus belajar tiada henti untuk mengembangkan kapabilitas. Ya. Nah, ini nilai yang ketiga. Kemudian saling peduli dan menghargai perbedaan. Bagaimana dicerminkan di dalam nilai harmonis. Kemudian berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kita harus loyal ya, kita sebagai warga negara yang baik, hidup, lahir, dan mungkin juga suatu saat matinya juga di Indonesia ya. Sebagai warga negara, kita harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dan jangan lupa, kita harus selalu berinovasi, antusias untuk menggerakkan menghadapi perubahan. Ya, tiada hari tanpa perubahan. Nah, itulah inovasi yang dicerminkan dalam nilai-nilai harmonis, adaptif, perubahannya di nilai yang ke-6. Kemudian membangun kerjasama dan kolaborasi. Jadi Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara sekalian, tentu saja dengan pembelajaran ini ada hasil yang kita harapkan, yaitu paham. Ada paham semua bagaimana mengimplementasikan core value itu, yang selalu disingkat dengan berakhlak itu, sebetulnya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Jangan lupa bahwa agenda 1, 2, 3, dan 4 itu saling terhubung. Saling terhubung, dasarnya, fondasinya adalah agenda 1, kemudian agenda 2 melekat pada diri kita masing-masing, karena itu nilai dalam pelaksanaan tugas kita. Kemudian jangan lupa di setiap pelaksanaan kegiatan itu potensi isu masalah itu ada, dan dia itu keluar daripada agenda 3, yaitu dari Smart ASN, Manajemen ASN. Semuanya itu mengarah kepada habituasi. Mudah-mudahan itu bisa tercermin, bisa diimplementasikan sebagai karakter kita, karakter ASN, karakter PNS, yang biasa dikatakan
ASN atau PNS yang berkarakter smart, yang punya integritas, nasionalisme, profesional, berwawasan global, smart digital, ramah, punya jaringan yang luas, dan punya jiwa entrepreneurship, walaupun bukan pedagang, tapi jiwanya ya selalu melangkah, selalu dalam pengambilan keputusan yang efisien dan efektif. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, ini hanya penyampaian awal dulu bahwa ketika kita mempelajari sesuatu, tentu ada tidak serta-merta itu bisa kita lakukan secara maksimal. Mungkin saja pada awal-awal pembelajaran kita bisa mengingat, setelah itu kita pahami. Tapi berawal dulu dari mengingat. Sebab kita tidak bisa paham kalau tidak kita ingat. Setelah itu masuk pada level yang ketiga, yaitu menerapkan. Tentunya kita bisa menerapkan karena ada yang kita paham. Kita bisa paham karena ada yang kita ingat. Dan seterusnya bisa mengurai, bisa menilai, dan bisa menciptakan. Nah, ini sudah tingkatan paling tinggi dalam satu pembelajaran, ilmu pengetahuan apa saja, pasti tingkatannya seperti ini. Terkait dengan Anda yang sudah mengikuti Latsar ini, proses mengingat dan memahami itu sudah ada pada kegiatan yang sudah dilewati mungkin 2 minggu yang lalu, membaca modul, kemudian juga nonton video, ada podcast juga di sana, dan juga saya sudah buka juga itu bahan pembelajarannya. Saya yakin dan percaya banyak yang diingat, banyak yang dipahami. Yakin saya itu. Tapi untuk membuktikan keyakinan saya itu, boleh 1-2 orang Anda raise hand, menyampaikan dengan mengalir saja. Ketika belajar di sana, di MOC kemarin itu, apakah lihat di modul video podcast itu, apa saja yang Anda pahami tentang core value berakhlak ini? Nah, silakan mengalir saja ya, mengalir. Saya tahu ini Pak, menurut pemahaman saya baca di sana yang seperti ini kayaknya. Silakan. Dan saya tidak percaya kalau bilang, Pak, tidak ada yang saya ingat, tidak ada yang saya paham. Iya, tidak, sama sekali tidak. Kenapa? Karena masih muda. Nah, oke, silakan. Setiap Anda berkontribusi dalam diskusi, insya Allah saya pasti catat. Dan saya berikan nilai. Mau tepat, mau tidak, kena sasaran atau tidak, pasti ada nilai. Ya, silakan, siapa mengawali? Present saja, saya tunjuk. Silakan, Nur Faridah. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Setelah mempelajari dari MMOC kemarin, di agenda 2 itu mengenai nilai-nilai dasar PNS yang berakhlak, dapat saya simpulkan, jadi ini merupakan nilai dasar yang harus kita terapkan dalam kegiatan kita di tempat kerja. Dari singkatannya saja berakhlak, di mana kita bisa melakukan pelayanan, kemudian menyesuaikan diri dengan perubahan yang tiba-tiba terjadi pada saat di tempat kerja, dan kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang akan kita lakukan. Mungkin contohnya di tempat kerja saya, di puskesmas kan kita masih terbatas Pak untuk tenaga kesehatan. Jadi mungkin pada saat kita akan melakukan pelayanan kepada masyarakat, keterbatasan itu yang membuat nilai-nilai dasar CPNS masih belum bisa dicapai secara maksimal. Pada saat kita akan, contohnya pada saat kita, karena di tempat saya itu dia ada jalan rawat inap, pada rawat inap kadang kita berkendala di tenaga untuk tugas, jadi tugas pada saat malam, untuk jaga malamnya. Di situ kadang pasien ada dan petugasnya mungkin masih kurang, kadang cuma 1, sementara permintaan pasien banyak. Jadi menurut saya nilai-nilai dasar PNS di tempat kerja saya itu belum bisa dilaksanakan secara maksimal dan belum bisa diterapkan. Mungkin dari sini saya akan mempelajari dari hasil Latsar dan bisa mengimplementasikan kepada teman-teman yang ada di tempat kerja bahwa nilai-nilai dasar CPNS yang berakhlak kita harus terapkan agar kita bisa menjadi PNS yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, Pak. Terima kasih. Ya, luar biasa.
Dokter Nur Farida, makasih banyak sudah mengingatkan kembali apa yang dipelajari. Bahkan tadi saya lihat sudah melangkah lebih jauh, sudah pada tataran penerapan implementasi. Sudah bisa mengevaluasi sambil ikut ini, sambil dia dibandingkan, oh kayaknya di tempat kerja kita ini belum ada, belum maksimal. Nah, itu sudah C3, C4 itu. Nah, saya apresiasi Anda, Nur Farida, tapi yang lain pasti tidak mau kalah, apalagi ada laki-laki ini masa mau dikalah sama cewek, sama perempuan. Silakan. Nah itu Muhammad Hafiz. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau bersama dengan Ibu Nur Farida tadi bahwa memang core value dari ASN ini harus diterapkan di tempat kerjanya, khususnya kami di pelayanan kesehatan itu sangat dititik beratkan pada orientasi pelayanan. Tentunya dari orientasi pelayanan ini kita berharap bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat khususnya pasien. Kemudian tentunya kami harus akuntabel juga, jadi harus bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan jujur. Kemudian kompeten, kami khususnya nakes memang wajib untuk selalu mengikuti seminar-seminar agar bisa meningkatkan kompetensi diri, Pak. Kemudian core value yang lain juga kita harus adaptif, jadi bersama keadaannya dengan Ibu Nur Farida, keadaannya di Puskesmas Palolo, kadang-kadang memang obat-obatannya habis, kemudian alat kesehatannya kurang memadai, jadi kami harus bisa melakukan adaptasi dengan masalah yang ada, sehingga dapat memenuhi kebutuhan daripada masyarakat tadi. Seperti itu, Pak. Wah, luar biasa juga ini Muhammad Hafiz. Ini baru berjalan, kita sudah sampai. Wah, saya bangga, saya senang. Kalau boleh semua ditutup ini pembelajaran ini, sudah sampai ini. Sudah ada gambaran, kasih tahu Ibu Nova ini. Sudah, tutup saja. Orang sudah mantap semua ini. 10 orang, 9 orang. Mantap, Haji. Mantap. Oke, tapi karena nanti saya dapat pergi sama evaluator, tidak taat. Nah, kalau tidak taat, berarti saya melanggar nilai berakhlak juga. Ya, apa boleh buat, kita pelan-pelan saja. Pelan, walaupun sebetulnya saya tahu Anda sudah paham dari cara mengecek 2 orang perwakilan, cowok, cewek, perempuan, laki-laki ini, kayaknya kalau berjalan sudah nyampe lah. Ini ya, karena adanya edaran yang tadi saya sampaikan, ini yang membuat semua langsung dilakukan penyesuaian terhadap nilai-nilai dasar ASN kita yang tadi dijelaskan oleh 2 teman kita, yaitu berakhlak, kemudian employer brandingnya bangga melayani bangsa. Ya, saya, Anda semua harus bangga, karena tidak semua mendapat kesempatan. Tidak semua mendapat kesempatan untuk melayani bangsa. Kita yang punya kesempatan ini harus betul-betul bangga. Tapi lebih bagus lagi kalau kita bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita bisa profesional, kita paham tugas kita, dan kita punya kepekaan terhadap apa? Isu. Nah, kita punya kepekaan isu. Bangga melayani bangsa itu bukan berarti bahwa bekerja saja memberikan pelayanan, tapi sebetulnya ada banyak hal-hal, banyak masalah, tapi itu tidak pernah kita berupaya bagaimana mencarikan jalan keluarnya. Nanti Anda dilatih dalam pembelajaran agenda 3 di sana, dilatih di sana bagaimana kita selalu keluar dari persoalan-persoalan dan bagaimana cara mengatasinya. Nanti di sana. Saya hanya melihat ini bagaimana sifat kita, jiwa kita, karakter kita terkait dengan nilai-nilai kita sebagai ASN. Karena ASN itu umum, maksudnya ada PNS dalamnya, ada P3K, ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Kalau PNS kan Anda, ya Anda semua. Nah sekarang coba saya di pertemuan awal ini pelan-pelan ya, pelan-pelan saya ingin lagi diskusi ringan terkait dengan core value khususnya berorientasi pelayanan. Kan ketika baca modul kemarin, ketika belajar itu ataupun juga
Di televisi kita narik ATM itu ada itu Menteri BUMN itu. Nah, saya tidak tahu nilai apa yang selalu dikemukakan di sana, tapi saya tahu salah satunya dari berakhlak itu. Kita mulai dari berorientasi pelayanan. Kan ada satu statement kalimat yakinkan kita, begini loh itu yang berorientasi pelayanan itu. Sikap kita itu harusnya seperti ini, dan kata kuncinya itu seperti ini. Bisa tidak disegarkan ingatan kita semua di forum ini, di Zoom ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik bisa menjelaskan itu bagaimana kalimat yang membuat kita yakin sebagai seorang ASN, sebagai seorang PNS, bahwa berorientasi pelayanan tadi secara umum sudah dijelaskan oleh dua teman kita yang seperti ini loh. Kalimat-kalimat ini kalimat yang baku. Nanti pada saat membuat rancangan aktualisasi, pasti itu akan terulang di bab 2. Panduan sikap perilakunya itu juga dipakai dalam melihat penerapan implementasi di kasus maupun juga di habituasinya. Silakan, boleh yang 2 pertama present lagi boleh. Tapi kalau ada suara baru, kita beri kesempatan suara barunya. Masuk saya berikan nilai. Apa yang terlintas di benaknya, silakan saja lah, ngomong bebas. Apalagi kalau didasari dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, dilakukan pada 2 minggu yang lalu. Maaf, boleh mengulang, Nur Faida boleh, Muhammad Hafiz juga boleh. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Kalau untuk core value dari ASN yang berorientasi pada pelayanan, untuk kalimat afirmasinya menurut saya itu memberikan pelayanan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat itu puas atau kepuasan masyarakat pada saat kita memberikan pelayanan. Kemudian bagaimana sikap kita, bagaimana tindakan kita pada saat memberikan pelayanan, maka kita harus ramah dalam memberikan pelayanan, kemudian kita cekatan juga, dan harus memberikan solusi agar pelayanan yang kita berikan itu dapat diandalkan sama masyarakat. Dan namun jika pada saat memberikan pelayanan ada kesalahan-kesalahan, kita bisa memperbaikinya secara terus-menerus. Terus apa capaiannya kita, bagaimana, apa kata kuncinya kita dalam berorientasi pelayanan itu, menurut saya yaitu kualitas. Jadi kualitas dari pelayanan kita. Jika kualitasnya kita memberikan kepuasan yang baik kepada masyarakat, maka untuk nilai ASN yang berorientasi pada pelayanan telah tercapai. Terima kasih, Pak. Luar biasa, Pak. Karena jawabannya tepat, saya lewat saja ya. Tinggal kita cocokkan saja dengan apa yang tertera di slide ini. Betul sekali. Saya, Anda semua, kan kita sebagai pelayan-pelayan masyarakat punya komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, pelayanan prima. Supaya apa? Supaya puas. Supaya puas. Jadi orientasi pelayanan itu kepuasan. Jangan lupa itu. Apa sikap perilaku yang bisa kita nampakkan? Ada 3. Paham apa yang dibutuhkan masyarakat. Jangan maunya ke kiri, kita berikan ke kanan. Apa masyarakat bisa puas? Coba, anak-anak saja marah itu. Kalau mintanya boneka, kita kasih kue. Ya, tetap harus kita lihat kebutuhannya. Kita ramah, cekatan, solutif dalam memberikan pelayanan dan melakukan perbaikan-perbaikan tiada henti. Boleh jadi ada miss dalam pelayanan, tapi berikanlah yang terbaik. Nah, ini kata kuncinya, harus punya kepekaan, harus berkualitas, dan harus memberikan kepuasan. Kalau satu yang menjelaskan selain saya, yang lain menyimak gitu. Saya hanya mengantar supaya Anda nanti dalam ujung-ujungnya di pelatihan ini bisa ngikut dengan baik. Nah, proses pembelajaran ini nanti berakhir dengan baik.
Coba saya cek lewat apa yang disampaikan oleh Nur Farida tadi. Anda yang lain coba komentari. Dengan melihat foto ini, dilihat dari aspek responsif, kualitas dan kepuasan masyarakat, bisa Anda dikata-katain ini, mengata-ngatain foto, tapi terkait dengan berorientasi pelayanan. Nah, silakan Muhammad, dulu yang suara baru ini. Ini ada Pratiwi. Nah, silakan Pratiwi. Ya, terima kasih Pak. Bisa dilihat dari gambar sebenarnya sudah jauh dari kata ini berorientasi pada pelayanan. Dilihat saja sudah banyak masyarakat yang butuh untuk dilayani di puskesmasnya, tapi kita bisa lihat puskesmasnya masih tutup. Padahal sudah jam 10 pagi. Nah, jadi bisa dilihat kalau puskesmasnya sudah kelihatan untuk mereka tidak responsif, otomatis kualitas yang mereka berikan itu tidak baik dan kepuasan masyarakat sudah pasti tidak ada terhadap puskesmas tersebut. Terima kasih, Pak. Ya, karena jawabannya benar, saya tidak perpanjang lagi ya. Kita harus punya kepekaan, janganlah seperti ini ya Bapak Ibu, apalagi nih Bapak Ibu tadi beberapa orang di nakes ya, tenaga kerja kesehatan. Seperti ini Kak, layanan yang memuaskan itu dari puskesmas kita. Masa sudah jam 10 belum buka-buka juga. Harusnya kan mungkin 1 kali 24 jam bila perlu buka. Hari Minggu bila perlu dibuka, hari libur bila perlu dibuka. Kalau ada orang mau sakit, ya jangan kamu sakit ya. Nanti hari Senin kau sakit. Yang melahirkan hari Minggu tidak boleh. Apakah ada seperti itu? Ada. Oke, jadi kita punya responsif, punya kualitas pelayanan yang baik, manajemen yang baik. Ya, insya Allah pada akhirnya mereka akan puas. Mereka akan mengenang puskesmasnya. Oh, di sana ada dokter ini, ada perawat ini, ada bidan ini, luar biasa. 10 orang saja di sana, tapi perasaan kita kayak 100 orang yang kerja. Jangan terbalik, 100 pegawai di sana. Perasaan saya sih kayak 5 orang saja. Mana 95 orang itu? Bayangan. Ada seperti dia ada. Nah, ini tadi sudah dicontohkan ya, saya kira saya lewat saja ini. Soalnya 2 teman kita tadi sudah memberi contoh. Itu makanya saya bilang ini kayaknya sudah sampai ini. Oke, sekarang kita ke akuntabel. Nah, sama dengan di berorientasi pelayanan, akuntabel kita punya prinsip, suatu statement yang harus kita jadikan pegangan. Ya, biasa dikatakan dengan kalimat afirmasi. Ada juga panduan sikap perilakunya, ya seperti di berorientasi pelayanan tadi, dan ada juga kata-kata kuncinya itu ada. Silakan, saudara-saudara sekalian. Ya, Nur Fadilah. Silakan Nur Fadilah. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Menurut pemahaman saya mengenai akuntabel, yaitu bagaimana sikap kita bertanggung jawab terhadap semua pekerjaan yang kita lakukan. Saya ambil contoh 1 bulan terakhir di unit kerja saya. Saat ini kita melakukan bantuan terhadap MBR mengenai rumah tidak layak huni. Kita bertemu dengan masyarakat tersebut, kita mengatakan bagaimana anggaran yang kita gunakan kepada mereka, kita melakukan keterbukaan anggaran. Dan juga kata kuncinya kita berintegrasi tinggi terhadap pekerjaan kita, yaitu bertanggung jawab dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan kepada masyarakat tersebut. Jadi selama pembangunan kita terus mengawasi dan sebagai contoh bentuk tanggung jawab kita sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Terima kasih. Nur Fadila sama juga dengan Nur Farida. Ini nama-nama Nur ini pintar-pintar ya. Sudah nyampe juga ini saya lihat. Langsung pada implementasi penerapan. Waduh, sudah bikin puas juga ini kalau jawaban seperti. Tapi yang lain menyimak ya. Nah, mungkin saya lemparkan lagi. Karena waktu kita pendek, tapi makanya setiap penyimak itu akan saya beri apresiasi. Nanti kalau keliru diperbaiki. Nah,
kemudian dalam penjawabannya tadi Nur Farida, ternyata betul statementnya di sini, saya, Anda semua sebagai ASN, sebagai PNS harus bertanggung jawab atas apa? Ini amanah yang diberikan pada kita, atas kepercayaan. Kemudian bagaimana sikap perilakunya, kita harus jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, punya integritas tinggi. Kemudian kita gunakan kekayaan barang milik negara itu atau barang milik daerah secara bertanggung jawab penuh, efektif, efisien. Ya, jangan menyalahgunakan jabatannya, wewenang kita. Kata kuncinya integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Seperti itu. Ya, dipahami ini karena nanti kalau nulis rancangan ini masuk di bab 2 ini. Hanya saja lebih dijabarkan dengan jelas. Tapi inilah bikin juga rencana aktualisasi ini masuk dikaitkan dengan apa? Tahapan-tahapan kegiatan. Nah, terkait dengan akuntabilitas tadi, akuntabilitas coba dilihat video ini, kaitkan dengan nilai-nilai dasar akuntabel. Ya, silakan dikomentari. Oke, kalau bicara nilai itu cuma 2 kan, nilai baik dengan nilai buruk. Yang baik, yang buruk. Yang baik sesuai, yang buruk tidak sesuai. Seperti itu. Silakan Bimo. Nah, suara baru juga. Baik Pak, saya akan coba menjelaskan dari gambar ini ya Pak, secara semiotikanya ya Pak. Ya, betul. Ini dari penggambaran tersebut dapat melihat bagaimana pertanggungjawaban dari pegawai-pegawai dalam menggunakan kekayaan dan barang milik negara yang seharusnya sudah terbagi-bagi untuk, terutama untuk mobil dinas, sudah untuk jabatan yang tertentu, tetapi berganti-ganti yang memakainya, begitu Pak. Banyak yang memakai. Ya, di samping berganti-ganti ya, yang naik sudah pada penuh itu. Iya betul. Jangan mudik lebaran ini, tidak bertanggung jawab. Dan jangan lupa ya, ini hanya salah satu contoh melalui foto-foto untuk diulas. Tapi di sana kan ada tiga sikap perilaku yang menjadi acuan pedoman agar kita betul-betul bisa menerapkan nilai akuntabel ini. Oke, saya lewat lagi ya, saudara sekalian. Ini juga sudah dicontohkan juga tadi oleh Nur Farida. Nah, sekarang kita ke kompeten. Nilai yang ketiga. Nilai yang ketiga ini, bagaimana kalimat afirmasinya? Maksudnya itu kalimat yang menjadi pegangan bagi kita, statement dalam batin kita untuk kita aplikasikan di mana kita bekerja, keseharian kita seperti apa, sikap perilaku, kode etiknya seperti apa terkait dengan nilai kompeten ini, dan bagaimana kata kuncinya, apa kata-kata kuncinya. Saya Pak. Ya. Ya. Terima kasih. Kalau menurut saya kompeten ini kan harus memiliki kecerdasan baik secara intelektual, emosional maupun spiritual. Di sini kompeten ini kita kan harus berkompetisi dalam lingkungan kerja itu meningkatkan kinerja kerja kita, terutama pada pelayanan. Ya, terima kasih. Ya, kita harus punya kemampuan untuk berkompetisi. Kalau kita tidak punya kemampuan, ya kita ya kalah terus dalam persaingan, kan seperti itu. Tidak punya kompeten. Nah, itu. Oke, Opi, makasih banyak. Saya bisa dengarkan lagi Nur Farida, bisa berpartisipasi di sini. Pak, izin, kalau menurut saya kompeten itu berarti kita harus meningkatkan kompetensinya kita. Selain meningkatkan kompetensinya kita harus terus belajar dengan mengikuti kegiatan-kegiatan atau pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan di tempat kita bekerja. Selain itu kita juga wajib untuk membantu sesama rekan kerja atau membantu orang lain.
Jadi pada saat kita melakukan kegiatan atau kerja di tempat kerja, itu pelaksanaannya kita itu bisa terlaksana dan kita memberikan kualitas yang terbaik dari diri kita atau dari kompetensinya kita. Untuk kata kuncinya mungkin di sini Pak, kualitas atau kinerja terbaik dan sukses melakukan tugas-tugas yang telah diberikan. Kalau di puskesmas saya Pak, mungkin kayak sekarang yang terjadi kan tentang COVID. Jadi salah satu kegiatannya kita itu vaksinasi. Jadi sebelum kita vaksinasi, kita harus mengembangkan diri dulu, mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kemudian setelah kita mengikuti pelatihan, kita tahu bagaimana cara kerjanya, baru kita melakukan vaksinasi kepada masyarakat. Jadi itu kan salah satu bentuk pengembangan dirinya kita. Jadi kita terus belajar pada saat kita ingin melakukan sesuatu. Terima kasih Pak. Wah, mantap. Nur Farida, makasih banyak, Dek. Ini ada suara baru ini, Alifuddin, silakan Alifuddin. Baik Pak, terima kasih. Kalau pandangan saya untuk nilai kompeten ini tadi sudah dijelaskan juga dengan teman-teman untuk melakukan kinerja dengan kualitas terbaik dan terus meningkatkannya. Yang saya garis bawahi biasanya, bukan biasanya sih, yang sering saya lihat sebelum mungkin saya bergabung di dunia PNS ini adalah ketika kita menjadi PNS, kita masuk ke dunia nyaman, dan di dunia nyaman tersebut kita seakan ya sudahlah, kita nikmatin saja karena walau bagaimanapun tanpa perlu kita meningkatkan, kita tetap gajian dan lambat laun juga kita juga akan naik pangkat dan seterusnya tanpa perlu istilahnya kita harus meningkatkan kemampuan kita. Sedangkan di nilai kompeten ini kita harus saling berkompetisi, maksudnya bukan saling sikut, artinya untuk memperbaiki pelayanan kita terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara. Dan banyak sekali yang saya lihat juga, karena mungkin kita itu misalnya di dinas, kita kan kalau misalnya di swasta itu kan profit oriented, jadi saling berkompetisi untuk mendapatkan hatinya masyarakat. Sebenarnya di dinas juga harusnya seperti itu, kita harus saling berkompetensi untuk mendapatkan hatinya masyarakat. Oh ternyata dinas ini mungkin kedepannya jika ada lomba mungkin dengan dinas pelayanan terbaik, mungkin itu akan lebih memacu seperti itu Pak. Terima kasih. Bagus ya ulasannya, sampai jauh juga itu. Sudah pada aplikasi, implementasi bagaimana agar supaya nilai kompeten ini bisa memberikan manfaat pada masyarakat yang kita layani, dengan belajar terus, mengembangkan kemampuan, kapabilitas, saling berbagi, seperti yang disampaikan oleh dua teman kita tadi itu. Jadi kalimat afirmasinya, tekad kita itu terus belajar, kembangkan kemampuan kita. Sikapnya tingkatkan kemampuan diri, jawab tantangan, membantu orang lain, melaksanakan tugas kualitas terbaik. Kita harus juga bisa memberikan kinerja terbaik, sukses. Kata kuncinya ini keberhasilan, learning agility, ini pembelajaran yang cepat, ya. Kemudian ahli di bidang kita. Itu nilai daripada kompeten. Terkait dengan contoh foto ini, silakan dikomentari kaitkan dengan nilai dasar ASN kompeten. Ini satu orang cukup ya, karena sudah dijelaskan tadi. Silakan yang lain. Kalau penjelasan teman itu harus disimak, apalagi memang disertai dengan contoh-contoh. Ya, silakan Muhammad Hafiz. Ya, terima kasih Pak. Jadi dari foto ini sudah dijelaskan sama teman-teman tadi bahwa kompeten itu ya seperti ini ya, meningkatkan kompetensi diri, kemudian tapi tetap juga harus membantu orang lain sehingga bisa meningkatkan kualitas kerja kita nantinya. Makanya yang sudah dijelaskan oleh teman-teman itu bahwa memang kompeten itu ya meningkatkan kompetensi kita,
tentunya juga harus membantu teman-teman sekitar kita sama ASN untuk meningkatkan kualitas kerja sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Luar biasa, makasih ya. Nah, yang lain seperti itu juga ya. Tidak mungkin saya beri kesempatan semua. Nanti pada slide-slide berikutnya yang belum berpartisipasi, silakan ambil bagian. Yang pasti bahwa ini membekali Anda dalam perjalanan pembelajaran berikutnya, terutama nanti mengantar Anda ke memahami tahapan-tahapan kegiatan dalam rancangan aktualisasi dilihat daripada penerapan nilai dasar ASN ini. Tempatnya nanti di sana. Kalau tidak nanti Anda susah memisahkan yang mana agenda 2, mana agenda 3. Ini juga sudah dikasih contoh tadi, saya lewat saja. Sekarang ke harmonis. Nah, harmonis ini seperti apa janji kita terkait dengan harmonis ini, bagaimana sikap perilakunya, bagaimana kata kuncinya. Ya, silakan Nur Fadila. Nur Farida, silakan. Ya. Siapa? Nur Fadila ya. Iya, Bapak. Tadi. Ya, Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan secara sederhana mengenai harmonis itu. Adapun kalimat afirmasinya yaitu kita harus tentu saja saling menghargai dan menghormati sesama manusia, makhluk hidup tentunya. Adapun saya bisa berikan contoh ketika ada teman lain yang beragama lain beribadah, kita tentu saja menghormati, kita menjaga privasinya dalam beribadah. Adapun kata kunci itu saling menghargai dan menghormati. Oke, saya kira sudah tepat itu. Saya coba melihat saja biar cepat ya, waktu kita terbatas. Bahwa harmonis itu seperti dikatakan tadi oleh Nur Fadilah, bahwa kita sesama manusia harus saling peduli, saling menghargai. Yang kita hargai itu perbedaan ya. Kata kunci apa kode etiknya itu sikap perilaku kita, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, kita suka menolong sesama, bangun lingkungan kerja yang kondusif. Perhatikan ini ya, semua perhatikan, dihayati karena ini akan diimplementasikan. Punya peduli, di sana ada perbedaan, di sana juga ada selaras, ya selaras. Oke, coba dikomentari foto ini kaitkan dengan nilai dasar ASN harmonis yang tadi baru dijelaskan oleh teman kita. Jadi bercerita lewat gambar. Bisa juga kita bercerita lewat membaca kalimat. Bercerita lewat apa yang ada di benak kita. Nah, silakan, Ovi, silakan Ovi. Suaranya, suara dibuka dulu. Ya, terima kasih Pak. Di sini dari gambar kita bisa lihat ini perwujudan dari Bhinneka Tunggal Ika Pak. Ya. Ya, terus adanya sikap toleransi karena perbedaan adat, perbedaan suku. Ya, terima kasih. Ya, bagus. Kasih Om ya. Nah, masuklah itu. Udah jelas apa yang dimaksudkan. Nah, kalau ini selain Ovi masih terkait dengan apa ini nilai harmonis. Silakan. Ya, oke.
Bimo, oke Bimo. Baik Pak, untuk dari gambar ini ada 3 gambar yang bisa dilihat. Yang pertama gambar pelangi, yang kedua taman, yang ketiga orkestra. Ini semua hampir sama. Bagaimana harmonisasi ini sebenarnya bagaimana perbedaan itu bisa saling berjalan searah. Hampir sama dengan salah satu contohnya mungkin musik orkestra. Untuk orkestra ini bagaimana fungsi dari tiap-tiap alat musik itu dijadikan satu dalam sebuah simfoni. Bagaimana dijadikan dalam satu musik ya, dari awal sampai akhir dan terus saling beriringan dari awal sampai akhir, dan dipandu oleh dirhen yang mengawasi, dan ini hampir berbarengan dengan bagaimana seorang ASN, Pak. Meskipun kita sudah hampir sama dengan musik dari awal sampai akhir, dan kita memang wajib selalu untuk selalu beriringan, ada yang berfungsi sebagai dirhen, yaitu bagaimana peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kita dalam setiap pelaksanaan program-program yang kita laksanakan ataupun sikap perilaku yang berlandaskan dari berakhlak ini. Terima kasih. Bagus ya. Itulah nilai harmonis seperti itu. Kita saling menghargai. Perbedaan itu kayak indah tadi di foto pertama disampaikan oleh Opi. Pelangi itu gagah, cantik ya, karena warna-warni. Kalau cuma satu warna tidak indah dia. Taman juga, kalau seandainya bunganya itu warnanya satu, warna merah semua. Karena ada warna-warni, indah. Orkestra tadi disampaikan Bimo, ada pas, ada melodi, kan lain-lain semua itu suaranya. Tapi begitu dipadukan dia selaras. Itulah kira-kira kehidupan kita manusia Indonesia. Beda-beda suku, bangsa, agama, ras. Tapi sebetulnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia kita harus saling menghargai ya perbedaan itu. Itulah nilai kita. Nilai yang diterapkan. Nah, saya kira sudah juga ini. Nah, sekarang loyal. Kalau loyal itu bagaimana? Janji kita, statement kita kepada siapa kita loyal, bagaimana sikap perilaku kita yang dikatakan loyal itu, dan apa kata kuncinya? Ayo, jangan mau ketinggalan. Ada Januar, ada Apriani. Siapa yang belum hadir tadi ya di luar itu mungkin nggak. Ini ada Alfan, Muhammad Alfan Perdana. Biar rata lah, rata. Partisipasinya rata. Kalau sikap perilaku kan disiplin, kerjasama, prakarsa. Semua nanti dinilai juga itu oleh evaluator. Siapa yang punya jiwa kepemimpinan, disiplinnya, disiplin termasuk kehadirannya, kehadiran dalam absen itu dinilai semua nanti. Jangan banyak merah-merahnya. Nah, Alifuddin silakan. Nah, ini baru ini. Alifuddin. Baik, terima kasih Pak. Kalau di sini untuk loyal, saya melihatnya loyal itu seperti kata setia. Jadi kalau misalnya kayak kita setia kepada pasangan, di situ timbul nilai-nilai yang banyak. Seperti kita akan berkomitmen ya, berkomitmen kepada pasangan. Di komitmen tersebut adalah ada perjanjian. Terus yang kedua kita berdedikasi. Ketika kita berdedikasi, kita akan mengorbankan segala macam tenaga, pikiran dan sebagainya. Terus yang ketiga di setia itu ketika kita sudah bilang setia, kita akan berkontribusi. Di situ kontribusi
apa namanya, dalam segala macam hal yang berkenaan dengan pasangan kita, kita pasti akan ikut serta di situ. Terus yang keempat, nasionalisme. Jadi perasaan menggebu-gebu yang kalau diibaratkan ke negara berarti kita memang padamu negeri seperti itu, Pak. Terus yang terakhir adalah di pengabdian. Jadi ketika kita setia, kita akan mengabdi sampai mungkin akhir hayat kita. Nah, kalau kita arahkan ke pekerjaan kita seperti itu, Pak. Sama setia kita kepada pasangan seperti itu. Terima kasih, Pak. Wah, terima kasih banyak. Contoh-contohnya ini luar biasa ya, Alifuddin. Sudah berpartisipasi kedua ya, sudah kedua kalinya saya catat ini. Jadi kita berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Tadi kalau dicontohkan, kalau kita pasangan hidup kita harus setia, pokoknya sampai kapanpun, sampai liang lahat yang memisahkan kita. Itu orang setia itu kayak seperti itu. Kemudian sikapnya ya, karena kita ada di Indonesia ya, kita teguh prinsip kita kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, setia pada NKRI. NKRI harga mati. Itu orang-orang setia begitu. Langkahi dulu mayatku. Kalau kau mau ambil, saya punya hak. Jaga nama baik sesama ASN, pimpinan ASN dan negara. Jangan pilih warung kopi, bocor semua di sana. Tidak menjaga rahasia kita. Warung kopi ngomong ngalor ngidul ya, sekedar santai bolehlah, tapi jaga jangan sampai ada hal-hal yang tidak perlu kita bocorkan di mana-mana, termasuk menjaga rahasia jabatan, rahasia negara. Nah, maka oleh karena itu kata kuncinya komitmen, harus komitmen, punya dedikasi, harus kita berkontribusi, jiwa nasionalisme dijaga dan pengabdian. Jadi semua yang disampaikan oleh Alifuddin tadi itu benar ya, semuanya benar. Seperti yang saya sudah tayangkan di slide berikut. Nah, kalau melihat foto, yang lain lagi berkomentar, jangan lagi Alifuddin. Mungkin komentarnya akan sama, tapi pikirannya itu lewat melihat foto. Nah, itu. Biar maksud saya lebih dalam, pemahaman Anda itu lebih dalam. Kalau dia lebih dalam, nah dia lamanya juga melekat ya. Pada saat juga ditanya, sudah bisa menyampaikan. Ini semua sudah, masih ada lagi yang belum ini. Alvan mana? Alvan. Ya, silakan Alvan. Iya Pak, kalau dilihat dari foto ini terlihat bahwa begitu banyak perbedaan suku, budaya, itu termasuk kecintaan mereka terhadap bangsa Indonesia, Pak. Itu termasuk loyal. Kecintaan. Betul. Baik, Pak. Iya, makasih banyak. Luar biasa. Muhammad Alvan Perdana. Kita kan negara majemuk ya. Cuma satu-satunya kita di dunia ini. Ya, keberagamannya. Makanya nilai 1, 2, 3 itu tidak bisa dipisahkan kalau kita berkomentar itu. Nah, tapi semua ini harus kita teguh karena kita punya landasan ideologi Pancasila, Undang-Undang. Kalau orang bilang Pancasila harga mati, tetap dia dalam genggaman kita. Kita pertahankan, kita pegang teguh. Kita pegang teguh NKRI dari Sabang sampai Merauke. Harus setia, bukan hanya pada negara, tapi juga kepada atasan, pada kantor kita, sesama ASN, jangan saling menjatuhkan. Gitu. Oke. Nah, sekarang adaptif, kita pindah lagi. Yang ke-6 ini, adaptif. Bisa enggak disegarkan dulu pikiran kita terkait dengan core value ASN, nilai adaptif itu seperti apa kalimat afirmasinya, kemudian juga sikap perilaku kita dan kata kuncinya seperti apa.
Nah, silakan Nur Farida. Baik, terima kasih kesempatannya Pak. Untuk adaptif itu menurut saya kita terus melakukan inovasi, kemudian kreativitas, dan kita harus siap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Terus bagaimana sikap kita dalam menghadapi panduan dari sikap dan perilaku pada adaptif itu ya, yaitu kita harus cepat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi, kemudian kita berinovasi dan tetap aktif dalam melakukan tindakan-tindakan. Untuk kata kuncinya yaitu Pak inovasi, kemudian kita juga kreatif Pak. Kalau di puskesmas mungkin contohnya seperti kita ada program-program kan SPM standar pelayanan minimal yang dilakukan di puskesmas. Kalau memang dulu itu kita masih memberikan kegiatan-kegiatan dia secara laporannya secara manual, mungkin sekarang sudah berkembang. Kita harus melakukan pelaporan secara pakai digital atau pakai elektronik. Jadi kita harus siap menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Kalaupun ada teman-teman yang mungkin tidak paham, kita saling membantu. Jika ada yang paham betul dengan perubahan-perubahan, agar semua tim yang bekerja di puskesmas itu dapat melaksanakan dengan baik. Begitu Pak. Terima kasih. Ya, bagus. Karena sudah saya ketemu jawabannya, saya pindah ya. Tapi yang konsekuensinya lain harus menyimak, gitu. Harus menyimak. Jadi benar sekali menurut Nur Faridah tadi, kita harus teruslah berinovasi dan antusias menggerakkan serta menghadapi perubahan. Nanti ada hari tanpa perubahan. Hari ini beda dengan kemarin, insya Allah besok dengan hari ini. Prinsip kita hari ini lebih bagus dari kemarin, dan besok insya Allah lebih bagus daripada hari ini. Dan setiap perubahan itu harus kita beradaptasi, jangan kukuh, tidak, pokoknya begini saja, begini. Pokoknya 2 tambah 2 apa? 2 tambah 2 apa? Padahal 2 tambah 2 bisa juga dibilang 10 kurang 6. Nah itu kan bisa saja itu. Mempunyai cara melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan yang berlaku. Terus berinovasi, kembangkan kreativitas, dan bertindaklah proaktif. Kita harus selalu berinovasi, antusias terhadap perubahan dan proaktif. Nah, tidak ada yang tidak berubah ya, semua itu berubah. Nah, saya lihat dulu foto terkait dengan nilai dasar ASN adaptif tadi itu. Bisa dikomentari? Mengalir saja. Ya, silakan Muhammad Januar. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya jelaskan sedikit tentang gambar ini. Ini pejabat lagi Zoom ya Pak. Kalau dulu kan zaman dulu itu setahu saya nggak ada Zoom, rapat pasti tatap muka. Jadi mereka harus beradaptasi bagaimana caranya untuk mengerti sistem Zoom ini, rapat dalam sistem Zoom ini. Makasih Pak, itu saja Pak. Ya, oke. Masih ada yang mau berkomentar? Seperti yang disampaikan oleh Januar, dulu kan tidak ada, sekarang ada. Berarti kita harus adaptasi. Menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Yang jelas tepat. Nah, tapi kalau ada yang masih mau juga berkomentar, saya beri kesempatan terakhir. Ada nilai yang terakhir, yaitu kolaboratif. Wah, ini 2 orang ini. Silakan, Alifuddin. Ya. Ya, baik Pak. Terima kasih yang tadi disampaikan oleh Pak Januar. Kalau dulu tidak ada dan sekarang ada. Kalau saya melihatnya karena perkembangan zaman itu kan terus-menerus berubah. Terus yang kedua, kenapa kita melakukan ini pasti ada sebabnya, yaitu karena terjadi sebuah pandemi, jadi sebuah keadaan yang memaksa kita untuk berubah. Jadi kalau kita tidak sampai mengikuti perubahan tersebut, ya mungkin bagaimana caranya, misalnya ini kan kita mau meeting dan sebagainya, yang dulu mungkin kita kalau mau meeting harus saling bertatap muka. Dan yang kedua, perubahan zaman ini juga mengarah ke sesuatu hal yang efisien dan efektif. Jadi bayangkan kalau misalnya setiap mau pertemuan harus bertatap muka, tentunya akan memakan biaya yang cukup
banyak daripada kalau misalnya kita menggunakan Zoom seperti itu, Pak. Jadi kita dan kita juga tidak boleh pasrah begitu, maksudnya ya udah saya nggak bisa main komputer atau saya nggak bisa aplikasi Zoom. Kita nggak boleh seperti itu, karena kalau seandainya kita menyerah di situ, ya kita akan ketinggalan seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, sebetulnya tadi Ali sudah betul jawabannya. Supaya meningkatkan kemampuan, jangan bilang saya tidak mampu, ya tingkatkan kompetensi. Itulah nilai kompeten. Nah, kan ini 7 nilai ini dia sebetulnya satu kesatuan dia. Nah, tinggal dikait-kaitkan nanti ya. Kalau menjawab sesuatu kasus masalah seperti nanti akan saya berikan di akhir pembelajaran ini, saya suka nanti menjawabnya seperti itu. Kait-kaitkan satu dengan yang lain. Dan memang itu yang diharapkan. Nah, itu coba saya di kamar di rumah, jangan saya berat. Anda di Sigi, mungkin di Palu tapi jauh kayak kita. Tidak perlu kita ketemu. Lewat Zoom ini saja, insya Allah juga tidak mengurangi efektivitas daripada pembelajaran kita. Karena kita mampu beradaptasi. Nah, cuma ini karena kita manfaatkan pandemi COVID. Tapi sebetulnya nilai adaptif ini, kita bisa berinovasi, bukan hanya diterpa oleh masalah, tapi ada keinginan kita, itu tadi, hari ini lebih bagus dari kemarin dan besok insya Allah lebih bagus daripada ini. Kita berinovasi terus, berkreativitas. Bagus sudah sekarang, nilainya 9. Tapi besok saya mau berikan pelayanan ya nilainya 10. Berarti ada masalah. Cuma kita mau lebih berkreativitas, lebih maksimal. Nah itu ya yang harus dipegang. Ya, dinaikkan terus itu kemampuan kita agar supaya masyarakat menerima hasil yang puasnya bukannya sekedar puas, tapi super puas, ya seperti itu. Dan itu dipertahankan. Oke, bagus. Ini juga sudah ada contoh-contohnya. Nanti lebih jelas di soal-soal yang saya berikan nanti. Nah, terakhir ini kolaboratif. Seperti apakah itu? Kolaboratif yang dimaksud di sini apa statementnya ataupun kalimat afirmasinya. Nah, kemudian juga bagaimana panduan sikap perilaku kode etiknya di kolaboratif ini, semua kan ada di modul sebetulnya saya. Menyegarkan saja, kemudian saya antarkan lagi nanti lewat soal untuk dikerjakan di sinkronus pada 3 hari ke depan. Dan apa kata kuncinya? Silakan. Januar resen ya, atau yang tadi? Yang baru ini atau yang tadi? Resen. Januar. Semua sudah berpartisipasi, ya, kecuali tadi siapa yang kedukaan. Izin Pak Aji, Ya. yang kedukaan itu sudah aktif dari tadi. Oh, sudah si bergabung Ovi, ya, si Ovi ya. Ovi. Oh ya. Lantas ini Apriani Pertiwi mana ya? Apriani Pertiwi. Sebelum Muhammad Muhammad Hafiz, silakan Apriani dulu. Apriani, sayang juga kita tidak beri kesempatan. Nilainya kurang. Ya, kalau dari pemahaman saya berkolaboratif ini bagaimana ASN itu bisa merangkul semua pihak untuk memberikan kesempatan agar dapat berkontribusi atau sama-sama untuk dalam memaksimalkan pelayanannya, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuannya bersama, Bapak. Jadi untuk kata kuncinya dia itu sinergi, bekerja sama, dan bermanfaat. Ya, terima kasih. Oke, makasih. Ya. Kolaborasi. Tadi disampaikan oleh Apriani harus ada kerjasama, ya, membangun kerjasama yang bersinergi. Jangan terlalu biasa ada orang angkuh. Saya bisa kerja sendiri nih, tidak seperti itu. Prinsip kerjasama itu semua pihak
internal, eksternal itu harus kita rangkul. Termasuk Anda di kantor itu tidak bisa bekerja sendiri, itu harus ada kolaborasi secara internal. Kemudian sikap perilakunya, berilah kesempatan kepada semua pihak untuk berkontribusi. Kita terbuka supaya ada uluran tangan dan memberi nilai tambah. Dia juga menggerakkan sumber daya ada tujuan bersama. Kalau tidak ada kesediaan bekerja sama, ya susahlah berkolaborasi. Harus ada kesediaan. Contoh saja Anda sendiri tidak suka itu diskusi, tidak suka bertanya, maunya cinta betul dengan kursinya saja, mau beranjak ke teman lain. Gimana kalau kita lakukan ini secara bersinergi? Nah, itu secara internal, begitu secara eksternal, kerjasama dengan dinas pendidikan, gerakan cuci tangan di sekolah, ada di nakes kan mesti kerjasama itu, namanya kolaborasi, gitu ya. Ya seperti inilah kira-kira contohnya, tangan berangkulan, jangan lepas satu dengan yang lain untuk efisiensi. Ada mall pelayanan publik, pelayanan publik ini ada satu tempat izin yang dikeluarkan cukup 1 hari, bila perlu 1 jam. Kenapa? Karena semua sudah ada kolaborasinya di tempat itu. Kalau dia tidak berkolaborasi, tidak bekerja sama, mungkin masyarakat kita mendapatkan izin itu barangkali ya 2, 3, 4 hari, karena ada 3, 4 dinas. Dari sana, dinas A ke dinas B, dinas C ke dinas C. Ini tidak. Masuk saja di sini, tempat ini, insya Allah semua sudah akan tuntas. Walau hanya tidak kemana, kita tunggu saja, 1 jam, 2 jam selesai. Itu dampak positif daripada kolaborasi dan kerjasama. Jangan lupa kerjasama ini kerjasama eksternal, tapi harus diawali dengan kerjasama internal di dalam kantor kita, di unit kerja kita. Nah, itu ya, saudara sekalian, ya contohkan tadi seperti itu. Nah, saya ingin langsung mengantar Anda memahami tugas untuk dikerjakan di asinkronus pada 2-3 hari ke depan. Nanti pada saat ketemu tanggal 27 itu kita diskusikan, baik diskusi kelompok maupun juga tugas-tugas individunya. Nah, seperti dia. Tugas individunya, pertama, saya minta Anda buat ringkasan. Silahkan baca modul, 7 modul, waktu cukup saya tahu itu. Dan Anda juga kan sudah baca. Waktu di pembelajaran sebelumnya di MOC kan sudah baca. Kalau tidak baca, mana bisa kita diskusi tadi. Nah, tapi saya ingin lagi mempermantap, dan ini akan saya nilai dalam bentuk rekapitulasi, ringkasan materi. Ringkasan materi 7 modul. Modul apa saja itu? Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang pertama, di tugas individu. Tugas individu yang kedua, saya minta Anda buat learning journal. Apa itu learning journal? Semacam cerita singkat tentang pengalaman dalam pembelajaran agenda 2, baik pada saat sinkronus, ini kita sinkronus ini, maupun juga pembelajaran asinkronus, ya, terkait dengan agenda 2. Ya, pengalaman, kalau pengalaman kan relatif. Silakan apa yang Anda mau tulis di situ, apa yang Anda mau sampaikan, tapi saya minta nanti itu divideokan ya, divideokan maksimal 3 menit, jangan terlalu lama, panjang, setengah mati nanti kita waktunya mengikutinya. 3 menit itu udah cukup itu. Itu untuk tugas individu, 10 orang semua buat itu. Tugas kelompok tugas kelompok semua membuat semacam identifikasi kasus. Kasus di media cetak, media elektronik boleh, silakan dibuka-buka ya, YouTube, internet, baca koran, lihat barangkali ada di sana yang bisa kita jadikan pembelajaran untuk mendalami nilai-nilai core value ASN ini. Tentang apa?
tentang keterlibatan PNS atau pejabat atau OPD pemerintah dalam pelanggaran nilai-nilai dasar PNS yang berakhlak itu. Kemudian, ini tugasnya, deskripsikan secara singkat kasus tersebut. Kemudian, diidentifikasi apa penyebabnya. Lanjut, jelaskan nilai-nilai dasar berakhlak ya, yang dilanggar. Karena ini kita melihat kasus tentang keterlibatan PNS, pejabat OPD, kita coba lihat dengan yang tadi dia didalami tadi itu, prioritasasi pelayanan, akuntabel, kompeten, lihat itu, yang mana dari nilai itu yang terkait dengan pelanggaran si oknum tadi itu, si OPD pemerintah itu. Nanti dilihat tema yang Anda angkat itu. Setelah dijelaskan nilai dasar berakhlak yang dilanggar, nah ini bagaimana solusinya? Nah, ini solusinya kan sudah seandainya saya kepala dinas, seandainya saya gubernur, seandainya saya bupati, kan begitu. Padahal saya tahu Anda ini baru CPNS. Tapi kita sudah mencoba berpikir kreatif di C5, C6 itu. Seandainya saya sebagai pemangku kepentingan pengambil simpulan, wah, harusnya seperti ini loh. Walau hanya sekedar ini semacam ilustrasi saja ketika kita berdiskusi dengan melihat kasus. Nanti tugas itu dipaparkan oleh kelompok 1, kelompok 2 pada saat nanti kita ketemu ya, pada tanggal berapa itu? 27 itu. Kemudian juga bagaimana tugas individu. Tugas individu 2 kan, modul sama learning journal. Nah, juga nanti pada saat itu setelah selesai tugas kelompok, kalau banyak waktunya masih tersisa, mudah-mudahan semua dapat. Nah, kalau tidak hanya perwakilan-perwakilan saja. Mana tugas learning journalnya? Coba diputar dulu. Bentar. Kemudian mana tugas ringkasan materi? Nah, itu bisa diperlihatkan kepada semua teman. Walaupun nanti pada saya sendiri sebelum tanggal 27 itu saya sudah melihat semua. Saya sudah baca-baca. Sudah baca-baca itu ringkasannya, saya sudah baca-baca. Bahkan mungkin juga sudah saya kasih nilai atau saya tahan dulu. Kemudian juga materi diskusi kelompoknya saya sudah baca juga. Tapi lebih bagus saya kasih nilai setelah diskusi kelompok. Semua sudah bicara, sudah memaparkan, sudah menyampaikan. Begitu juga dengan learning journal dalam bentuk rekaman video, pasti semua juga saya sudah putar. Saya sudah dengar-dengar semua. Tapi kita juga pengen untuk saling memperlihatkan pada teman-teman, inilah hasil kreativitas Anda semua. Cuma pengalaman teman-teman yang mutar itu di angkatan-angkatan lain, ada yang bisa, ada yang tidak. Padahal saya sudah dengar suaranya dan videonya bergerak. Umumnya itu suara tidak keluar. Nah, itu suara tidak keluar itu. Ini kan ada ahli IT ini di sini, sarjana sarjana komunikasi, saudara Bimo. Nanti sampaikan teman-temanmu itu. Kalian bisa uji coba. Kenapa punya saya ini tak putar tidak suara? Nah, tak putar tapi videonya bergerak, suaranya tidak ada. Rata-rata begitu, cuma 1-2 saja yang memang bisa. Kalau saya di sini saya tahu caranya untuk ada yang diutak-atik gitu di bagian bawah sebelah kiri, itu di cross video dan audionya. Terkait dengan tugas individu, tugas kelompok, silakan ditanyakan supaya jelas. Ya, silakan Nur Farida. Izin Pak, untuk tugas individu sama yang tugas individu yang pertama sama yang tugas kelompok ini Pak, kita bikin formatnya dalam bentuk apakah Word atau PowerPoint, kemudian dikonversi ke PDF terus kita upload atau seperti apa Pak? Terima kasih. Ini
pada umumnya mereka kalau hanya ini ringkasan ini dia cukup Word saja, ya. Baik, Pak. Ya. Kalau ini juga, kalau ini memang dalam bentuk video, dikirim saja linknya. Dikirim banyak-banyak, kirim link sana, saya putar itu. Dan rata-rata terputar kalau di saya. Terputar bagus, suaranya bagus. Cuma yang saya lihat selama ini teman-teman pada saat diputar sama dia, wah itu nggak bisa terputar. Biasa juga terputar, tapi suaranya tidak keluar. Nah, saya harap Anda kreatif ya, anak muda, anak milenial. Ada cuma rekaman suara, boleh juga rekaman suara. Tapi ada juga ada slide-slide di belakang. Dia menjelaskan, ada iringan lagu-lagu, kan enak juga kita. Dia tidak bosan. Setelah lihat, 3 menit, tapi perasaan kita kok kayak 1 menit, karena enak. Ada ilustrasi musik yang bagus, tidak terlalu lebih besar musiknya daripada suara orang yang menjelaskan. Silakan, banyak contoh-contoh lain itu dari daerah-daerah lain, dari daerah-daerah di luar Sulawesi Tengah. Seperti itu. Kemudian kalau ini sama juga, silakan saya dalam bentuk Word saja. Baik, Pak. Dengan harapan apabila ada masukan dari teman-teman itu diperbaiki. Makanya saya belum memberikan nilai, khususnya di tugas kelompok ini. Nah, ada masukan teman, langsung sesuaikan itu. Saran-saran teman-teman dari kelompok 1 tampil, kelompok 2 menanggapi atau memberi saran, klarifikasi, langsung diperbaiki. Itulah hasil diskusi, betul-betul bahan diskusinya disempurnakan. Demikian Nur Farida. Ya, terima kasih Pak. Ya. Yang lain masih ada yang belum jelas. Ini kelompoknya 2 kelompok. Apa benar di catatan saya ini Nur Farida, Nur Fadilah, Alifuddin, Janwar, Afriyanti ini adalah kelompok 1. Ya, benar seperti itu. Betul Pak. Oke, kelompok 2 Muhammad Hafiz, Apriyani Pertiwi, Pratiwi Setiawati, Bimo, dan Alvan. Ini kelompok 2. Saya kira sudah cukup jelas dan juga memang waktu kita sudah sampai, ya, tinggal 2-3 menit. Tidak ada juga yang bertanya, baik materi, core value, nilai-nilai dasar ASN sudah cukup jelas. Juga demikian tugas individu, tugas kelompok, semua sudah cukup jelas. Apakah Anda berkenan kalau seandainya kita selesaikan saja ini materi sampai di sini, kita ketemu lagi pada tanggal 27. Gimana kira-kira adik-adik, cukup? Atau ada yang mau ditanya lagi? Dengan materi atau dengan soal ini, silakan. Masih ada 2 menit, 3 menit, silakan. Kalau Pratiwi cukup jelas ya, Pratiwi? Jelas, Pak. Cukup ya? Oh ya. Pikir Pratiwi dan teman-temannya sudah cukup jelas. Oke. Itulah penyajian materi agenda 2 core value ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sudah kita sama-sama memanfaatkan waktu 2 jam pembelajaran secara singkat, aman, enak. Saya puas, saudara-saudara juga ternyata sudah membacanya, mempelajarinya dengan baik ya di MOC kemarin.
Saya merasa terbantu atas penjelasan-penjelasan dari saudara-saudara sekalian, dari Nur Farida, Nur Fadila, Alifuddin, ada Muhammad Hafiz, dan semuanya sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan sehat walafiat selama 2, 3, 4 hari ke depan. Kerjakanlah tugas-tugas dengan baik, dengan senang hati, dengan ikhlas. Kerahkan semua kemampuan, jangan bekerja sama. Kalau di kelompok boleh bekerja sama, tapi dalam penugasan ringkasan materi, tolong jangan copy paste, satu orang dulu buat, nanti yang lain bikin. Itu akan saya tahu yang dua-duanya nilainya buruk. Dua-duanya nilainya buruk kalau saya tahu ada yang sama persis. Ya. Kalau kerja sendiri-sendiri, harusnya ringkasan materi itu tidak terlalu akan sama. Beda dengan tugas kelompok, saya minta Anda kerjasama di situ. Baik, demikian penyampaian saya. Mohon dan maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu evaluator kita, Ibu Nova. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji. Ya. Terima kasih kepada Bapak Abu Bakar Al-Mahdali STMSI. Terima kasih atas skenario pembelajarannya pada hari ini, Pak. Insya Allah kita akan bertemu di sesi selanjutnya pada tanggal 27 ya, hari Senin insya Allah. Dan teman-teman terima kasih atas kerjasamanya dengan tertib, berada di room ini, tidak menutup kamera dan sebagainya. Dan Alhamdulillah kita tidak terkendala oleh jaringan sama sekali. Jadi semua berjalan dengan lancar. Insya Allah teman-teman besok hingga Sabtu itu asinkronus. Jadi kita akan bertemu kembali di hari Senin tanggal 27 insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Terima kasih Pak Haji. Kita akhiri giat hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.